Oke. Kayaknya yang sini. Nah, ini. Aku tak live satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini di Zoom meeting insya Allah dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, SEMSI selaku Dekan FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM selaku Kepala Laboratorium FEBI. Yang kami hormati Ibu Yuni Astuti SEMBA selaku Direktur Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta sekaligus sebagai pemateri kita pada praktikum sore hari ini. Perkenalkan, saya Siti Nur Khalilah sebagai Asisten Praktikum Pasar Modal tahun 2022 sekaligus sebagai MC pada praktikum sore hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara praktikum pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh Ibu Yuni Astuti SEMBA, acara yang ketiga yaitu tanya jawab, dan acara yang keempat yaitu penutup. Langsung saja menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka praktikum pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim.
SEMBA, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya suara saya. Nah, oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore semua peserta praktikum pasar modal dari kelas A sampai dengan I ya, yang bisa hadir kelas apa aja di Prodi PPS. Dan juga selamat sore teman-teman panitia, asisten lab praktikum pasar modal 2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita berjumpa lagi setelah 2 minggu kemarin. Seharusnya saya yang mengisi, tetapi saya tidak bisa karena ada kegiatan lain. Di pertemuan hari ini adalah pertemuan ketiga tentang analisis teknikal, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa. Jadi nanti setelah selesai dari pertemuan ketiga ini, semoga teman-teman semuanya bisa lebih confidence bagaimana melakukan analisis teknikal untuk saham yang akan nantinya teman-teman beli, seperti itu. Nah, kita review sebentar ya. Ini saya sengaja tidak buat PowerPoint, jadi saya jelaskan. Jadi di analisis teknikal ini sebenarnya kita bisa melakukan dengan pendekatan top-down approach juga ya. Jadi kita menganalisis dari isu-isu yang ada di makroekonomi dulu, baik itu merupakan isu-isu di tingkat internasional maupun nasional. Kemudian isu itu akan berpengaruh ke sektor mana, dan kemudian baru kita lihat saham yang ada. Saham yang ada di sektor itu tinggal kita analisis teknikal dengan menggunakan indikator-indikator ataupun dengan cara membuat garis support maupun resisten ya, dan juga menentukan trennya. Nah, yang akan kita lakukan hari ini adalah kita langsung saja sebentar ya. Lagi ngisi praktikum. Ya, oke, aman. Ya. Nah, sebentar, aku ini on cam. Ya, nanti tak cek apa aja yang perlu tak beli. Oh, aku manut aja. Ya, susu. Oh, iya, waalaikumsalam. Oke, apakah tadi suara saya waktu telepon masuk? Masya Allah, jadi konsumsi publik ya. Oke, jadi jangan lupa yang nanti malam mau nonton Mata Najwa, jangan lupa mempersiapkan diri termasuk snack dan minumnya ya. Jadi tadi saya sedikit berkoordinasi untuk mempersiapkan kita nonton Mata Najwa nanti malam. Nah, karena nanti malam kita akan rileks, makanya hari ini kita harus tegang dulu ya. Sore ini kita harus tegang dulu, yaitu dengan melakukan analisis teknikal. Jadi biar otaknya keriting aja lah gitu. Nah, jadi balik lagi ya. Jadi analisis teknikal sebenarnya kita juga bisa menggunakan pendekatan top-down approach. Kalau di analisis fundamental dulu gitu ya, mungkin teman-teman sudah dijelaskan oleh dosen yang mengampu analisis fundamental kemarin. Jadi ada top-down approach. Top-down approach itu segitiga kebalik ya. Jadi segitiga kebalik ada 3 sisi. Ini apakah saya bisa menggambarkan? Oh ya, ini belum share screen ya saya. Nah, jadi segitiga kebalik gini, nanti yang atas adalah informasi atau isu-isu makroekonomi, baik yang itu dari internasional maupun nasional. Nah, kemudian dari makroekonomi itu kita lihat sektor mana yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh informasi itu. Nah, setelah dapat sektornya, kita langsung
ke bawah yaitu saham-sahamnya gitu. Nah, kalau di akhir tahun seperti ini adalah bulan November, Desember, biasanya market itu akan fokus pada window dressing. Nah, window dressing ini merupakan fenomena di mana harga-harga saham itu akan cenderung naik gitu ya. Dari akhir tahun kemudian sampai awal tahun. Nah, kenapa ada window dressing? Karena ada pemain besar di sini adalah pengelola dana yang besar, yaitu adalah manajer-manajer investasi. Mereka akan menata ulang lagi isi reksadananya dengan mengisi saham-saham yang bagus fundamentalnya gitu ya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus di akhir tahun ini itu biasanya akan diborong. Nah, ketika saham-saham itu diborong, otomatis harga sahamnya akan naik gitu ya. Kemudian biasanya window dressing itu bisa dimulai dari akhir November, bisa dari Desember awal, tengah, dan seterusnya tergantung dari kondisi market gitu. Nah, terlihatnya dari mana? Itu biasanya dari tingkat transaksi di pasar modal yang semakin aktif dan nilai transaksinya yang semakin besar seperti itu. Nah, biasanya saham-saham yang menjadi tujuan atau menjadi incaran para pemodal besar, pemain besar, itu nanti bisa kita manfaatkan untuk trading ya, trading baik harian, mingguan ataupun bulanan dengan target nanti maksimal di awal tahun. Biasanya di awal tahun itu nanti akan lanjut lagi ada yang namanya musim dividen ya. Nah, cuman dividen ini tidak selalu dibagikan oleh perusahaan, apalagi di masa-masa yang sulit seperti saat ini ya. Kalau saat ini kita masih berjibaku dengan COVID, pandemi COVID 2019, tahun depan itu kita ada bayang-bayang resesi seperti itu. Nah, makanya di sini teman-teman nanti ketika praktek trading itu, menurut saya justru punya peluang yang bagus karena di sini sudah mulai bulan November dan orang-orang itu akan mulai mengincar saham-saham yang nanti akan menjadi incaran saham-saham untuk window dressing gitu. Nah, kalau misalkan kita mau mencari saham yang sekiranya nanti itu menjadi target window dressing, kira-kira caranya gimana gitu ya? Yang pertama, biasanya saham-saham itu adalah saham-saham blue chip, ya kan? Blue chip itu adalah layer 1, jadi perusahaan-perusahaan yang perusahaan besar, kinerjanya sudah bagus selama ini. Misalkan kalau kita bank, kita akan langsung menyebut Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri ya. Terutama perusahaan-perusahaan BUMN ini menjadi sasaran untuk window dressing. Kemudian kalau yang swasta, misalkan kalau bank itu ada BCA dan seterusnya. Kalau misalkan kita mencari bank syariah, ya otomatis ke bank BTPN syariah atau kodenya BTPS, dan ada BRIS atau BRIS. Nah, biasanya window dressing seperti itu, tadi perusahaan-perusahaan yang masuk ke kategori blue chip, kemudian BUMN biasanya ya. Nah, yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan yang kinerjanya sampai dengan kuartal ketiga kemarin, itu kalau dibandingkan dengan kuartal ketiga sebelumnya atau bahkan 1 tahun full tahun sebelumnya itu kinerjanya sudah lebih baik. Jadi misal teman-teman nanti search aja ya, Elsa nih, Elnosa itu kinerja di tahun 2022 ini, kuartal ketiga, jadi sampai dengan kuartal ketiga kemarin, ternyata kalau dibandingkan dengan 1 tahun kinerja kemarin, berarti 2021 itu, kinerja yang kuartal ketiga ini sudah lebih bagus dari 1 tahun yang sebelumnya. Nah, ini dari sisi fundamental, ini lebih menarik. Jadi kinerjanya meningkat tajam, dan seperti ini juga bisa dijadikan target untuk window dressing. Apalagi Elsa atau Elnosa ini masuk ke kategori saham blue chip seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi yang saham-saham yang market cap-nya gede, blue chip ya, kemudian BUMN sudah, kemudian kinerjanya sudah. Yang keempat adalah saham-saham yang di
dorong atau diuntungkan oleh momen-momen tertentu. Nah, kalau sekarang ini adalah musim hujan, nah ini biasanya di bulan Ber nih ya, Oktober, November, Desember, itu biasanya batu bara itu akan bagus gitu ya. Jadi saham-saham batu bara otomatis nanti juga akan bagus. Kita lihatnya dari mana? Memang biasanya di bulan Ber ini ya, kalau di Indonesia kan musim hujan, di dunia belahan utara itu kan dia musim dingin. Jadi konsumsi batu baranya akan lebih meningkat. Nah, ketika konsumsi di internasional untuk batu baranya itu meningkat, otomatis komoditas batu bara itu juga akan meningkat juga harganya. Nah, kalau seperti itu, maka saham-saham yang berada di komoditas coal atau batu bara itu juga akan diuntungkan, sehingga kita bisa menganalisis saham-saham di batu bara seperti itu. Nah, satu lagi untuk tambahan yang informasi makroekonomi itu adalah misalkan nih harga minyak di dunia ini masih cenderung naik gitu ya. Nah, harga minyak di dunia itu dia akan menjadi pendorong untuk komoditas yang lainnya. Ketika harga minyak di dunia dia naik, biasanya harga komoditas seperti coal, emas dan yang lainnya juga akan naik juga. Begitu. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang harga minyak dunia yang masih cenderung naik, ELSA tadi, ELNUSA itu dia bergerak di bidang perminyakan. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi harga saham-saham batubara nanti juga bisa aja terdorong oleh peningkatan konsumsi batubara atau harga batubara yang cenderung naik kayak gitu. Nah, nanti dari saham-saham ini misalkan kita langsung melihat ke saham-saham batubara, teman-teman langsung lihat yang harganya itu berada di 500 ke bawah. Kalau misalkan modal teman-teman itu 50.000, berarti teman-teman harus mencari saham yang harganya 500 ke bawah, seperti itu. Nah, kita langsung ambil contoh, kalau tadi kita berangkat dari sentimen laporan keuangan ya, ELNUSA atau ELSA kodenya. Ini saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Udah ya? Udah ya? Nah, ini adalah tampilan dari investing. Teman-teman bisa ke websitenya investing.com. Kita back ya, nanti biar. Jadi langsung ke investing.com, langsung ke chart ya. Nah, di sini kemarin udah diajarin belum sama Mas Yusuf untuk membuka chart di investing.com? Halo? Kenapa diam? Belum diajarin. Sudah. Oke, kita ulangin ya. Saya nanya sendiri, jawab sendiri. Jadi, silakan dari website investing.com. Untuk analisis teknikal ini tidak harus dari website ini, cuma website ini enak dipakai, mudah dipakai, informatif, dan ringan juga ya, karena kan kita dari website, atau misalkan dari laptop masing-masing atau handphone masing-masing ada aplikasi iPod, itu juga bisa. Kemudian dari aplikasi yang ada di handphone, ini namanya RTI Business, itu juga bisa, itu juga enak. Semalam saya coba analisis pakai RTI Business juga enak. Di situ langsung bisa geser-geser, ada beritanya, kemudian ada analisis fundamental dan informasi-informasi lainnya juga kayak gitu. Nah, kita pakai investing.com ya. Jadi dari sini nanti karena ini bentuknya ini masih line, kita pilih yang chart ya, bentuknya ini candles ini diklik aja. Nah, akhirnya kemudian bentuknya sudah seperti ini ya. Nah, ini yang hijau berarti dia naik, yang merah berarti dia turun. Nah, kemudian karena kita pengen menganalisis, kita membutuhkan yang namanya indikator. Indikator itu yang nanti akan membantu kita untuk menentukan keputusan dari hasil analisis kita. Nah, gitu ya. Misal kita langsung aja sini ketik, karena saya mau menganalisis Mbak Elsa.
kita ini analisis Mbak Elsa, kita klik ini Elsa atau Elnusa. Nah, ternyata hari ini turun lagi ya, oke. Nah, kemudian ini sudah muncul chartnya Elsa. Nah, di sini kita bisa pilih untuk chartnya itu 5 menit, 15 menit 1 hari, 1 day atau 1 hari. Jadi nanti kalau pilih 1 day ini berarti 1 candle seperti ini itu adalah pergerakan harga saham dalam 1 hari. Kalau 1 month dan seterusnya. Nah, kita pilih yang 1 day. Nah, kemudian untuk jangka waktu analisisnya, kalau saya lebih suka 3 bulan. 3 bulan kalau dari minimal 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau sekarang kita di bulan November berarti sekitar kalau 3 bulan berarti di Juli ya. Nah, kita dari 3 bulan sampai 6 bulan aja deh, gitu ya. Ini 11 kurangi 6 berarti bulan kelima, Mei. Oke, kita ke bulan Mei. Nah, ini udah gini aja, ini udah bulan Mei. Ini 6 bulan. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan tren dari harga saham ini. Kita lihat untuk indikatornya. Nah, indikatornya silakan tempelkan kursornya ke sini. Nanti kelihatan indikator slash ya. Ini kita klik. Karena saya ingin melihat tren, saya gunakan moving average ya. Moving average. Nah, ini kita klik. Kemudian kita klik lagi karena saya mau pakai 2. Nah, untuk moving average-nya, kita atur dulu ya. Moving average-nya kita akan menggunakan moving average 5 hari. Jadi saya pilih di sini 5. 5, ini artinya 5 hari atau setara dengan 1 minggu. Kemudian yang satunya, moving average-nya, saya kasih 20 hari atau setara 1 bulan. Nah, kita rubah dulu warnanya. Jadi warna apa ya? Merah deh ya, merah. Yang satunya warna biru. Ini biar agak tebal, taruh agak sini. Nah, yang satunya biar agak tebal, taruh agak sini. Nah, cara interpretasinya, ya ini kalau misalkan mau memaksimais, ini bisa diklik ya, pojok kanan atas nih. Nah, langsung kelihatan. Cara membacanya adalah MA atau moving average yang 5 hari, ini yang di atas, kemudian yang moving average yang 20 hari atau hari lebih banyak itu di bawah. Nah, kalau misalkan moving average-nya yang MA 5 hari, dia di atasnya yang lebih panjang atau 20 hari, berarti harga sahamnya cenderung naik atau uptrend. Nah, tapi kalau misalkan nanti naik-naik terus kemudian mulai memotong ke bawah, berarti ini nanti mulai kebalik ya arahnya ya. Dari yang awalnya MA di atas menjadi di bawah, MA yang pendek di bawah, MA yang panjang di atas, sehingga nanti harga sahamnya jadi masuk ke dalam downtrend. Nah, kalau misalkan perpotongan ke atas gini ya, dari downtrend menjadi uptrend gini, ini namanya golden cross. Tapi kalau kebalikannya dari naik-naik kemudian turun dan terpotong, kemudian berubah jadi downtrend, ini namanya dead cross. Nah, untuk saham Elnusa ini ternyata sahamnya tuh cenderung downtrend ya. Dalam jangka waktu pendek ini justru baru memulai downtrend-nya. Ini pasarnya udah tutup belum ya? Udah. Nah, ini berarti sahamnya lagi downtrend. Nah, kemudian saya mau melihat harganya itu sudah murah atau mahal, kita pakai Bollinger Band, kita ketik Bollinger, kita pilih Bollinger Band biasa. Nah, kalau sudah seperti ini, ternyata yang MA20 tadi, itu ternyata dia ada di Bollinger Tengah. Jadi Bollinger itu, ini yang warnanya kayak cat ini ya, jadi ke blok ini, ada sisi tengah atas sama tengah bawah. Kalau harga sahamnya itu ada di tengah atas, berarti harga sahamnya cenderung mahal, apalagi kalau sudah nempel di atas gini. Kalau sahamnya nempel di bawah,
seperti ini berarti harganya sudah murah. Nah, kalau harganya di bawah berarti kita waktunya untuk beli. Tetapi ini ada catatannya, ketika sahamnya sedang memulai tren baru seperti ini, harganya akan cenderung mepet di atas ya, atau mepet di Bollinger atas, sehingga dia tetap harganya tetap naik meskipun nempel di Bollinger atas karena dia memulai tren yang baru. Nah, kalau sekarang ini berarti harga sahamnya si Elsa itu tidak mahal juga tidak murah, dia justru baru di tengah-tengah, tapi trennya baru turun. Nah, kemudian saya mau melihat dia jenuh beli atau jenuh jual gitu ya. Nah, di sini kita pakai slow stochastic, di sini namanya stokastik ya. Ini dia maximize. Nah, di sini ada dua garis, yaitu garis 80 ke atas sama 20 ke bawah. Kalau misalkan persen K dan persen D itu yang warnanya biru, persen D itu yang warnanya merah. Nah, kalau misalkan garis slow stochastiknya itu ada di bawah ini, berarti dia masuk ke area jenuh jual. Ketika masuk area jenuh jual seperti ini, berarti waktunya kita beli. Sedangkan kalau masuk ke area jenuh beli di 80 ke atas ini, berarti waktunya kita jual. Nah, cuman di sini kan ada yang di sini tapi kok nggak langsung dijual. Nah, kita lihatnya kalau misalkan dia sudah berpotongan, ini ya, berpotongan dari ke bawah gini, terus dia mulai mau naik, nah ini waktunya kita beli. Tapi kalau misalkan saatnya kita jual, waktu dia sudah mulai ke area 80, tapi jangan sampai udah mulai turun ke bawah ya. Kalau sudah mulai turun ke bawah, nanti harga sahamnya juga akan mulai turun. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita coba minimize, berarti harga sahamnya Elsa ini dia belum masuk ke area jenuh jual. Jadi ini masih ada kemungkinan untuk koreksi. Nah, nanti waktu yang tepat untuk membeli pas kapan? Waktu yang paling tepat memang kalau dari sisi jenuh beli dan jenuh jualnya, kita tunggu kalau misalkan persen K dan persen D-nya ada di 20 ke bawah. 20 ke bawah. Gitu ya, 20 ke bawah sini. Nah, berarti dari sini ini belum waktu yang tepat untuk membeli gitu ya. Cuman memang ini harga sahamnya sudah mulai bisa dipantau gitu. Nah, kalau seperti ini kita target belinya di mana gitu ya. Karena kalau dilihat di sini dia belum jenuh jual, tapi dia sudah mulai mendekati ke garis 20 atau 20%. Nah, kalau seperti ini kita langsung saja tentukan garis support sama resistnya nanti untuk menentukan target beli sama target jualnya. Nah, sebelum ke target beli dan target jualnya, kita lihat dulu juga di sini ada volume, di mana volume ini menandakan banyaknya saham yang ditransaksikan di hari itu. Jadi, misalkan nih, harga sahamnya ini merah ya, hari ini kan turun. Volumenya masih kecil dari kemarin, berarti ada potensi untuk mengalami perbaikan kondisinya besok itu. Nah, tapi ternyata besok itu, yang ini ya, candle-nya ini gede, kemudian volumenya juga besar. Nah, kalau seperti ini, berarti ada sekelompok orang yang sedang aktif menjual saham Elnusa ini, gitu ya, sehingga harganya jadi turun. Nah, kalau seperti ini kita lihat dari berikutnya, oh masih merah, padahal ini sudah 3 candle merah ya, 3 candle merah, ternyata hari ini masih merah, berarti besok belum tentu naik gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat volume hari ini. Jadi hari ini adalah sudah 4 hari berturut-turut untuk saham Elnusa ini turun, tetapi dari sisi volume juga masih ada tekanan jual ya. Jadi volume jualnya, volume transaksinya ini masih besar, harganya turun, volumenya juga masih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau seperti ini kita menunggu sampai ada penurunan penjualan ya kan. Jadi misalkan nanti di sini ada volumenya lebih kecil dan di sini
nanti merah, ada candle merah, kemudian volumenya lebih kecil, nah itu tanda-tanda penurunannya akan sudah mulai turun. Atau nanti misalkan besok kan hari Jumat ya, misalkan besok langsung ada doji di sini, kemudian volumenya besar, nah itu kemungkinan nanti bisa menjadi tanda-tanda pembalikan arah. Kalau kemarin sudah dikasih tahu belum sama Mas Yusuf tentang candle-candle pembalikan arah? Sudah belum ya? Nggak tahu. Sudah belum ya? Sudah, belum. Oke, kita ingat lagi. Jadi, kalau di saham, ketika harga saham itu cenderung turun seperti ini ya. Turun, 4 hari berturut-turut. Nah, misalkan besok Jumat ini ada bentuknya doji. Doji itu plus ya, plus langsung plus. Misal seperti ini adalah doji. Ini ada doji, gitu ya. Coba kita kasih buletan. Mari kita buat buletan. Oh, jangan ini zoom ya. Jadi kita mau buat buletan. Nah, yang kayak gini adalah doji ini ya. Kelihatan ya. Ini doji. Jadi kasih color, pinggirannya kita. Nah, yang saya buletin ini kan ada plus nih. Nah, ini adalah doji. Jadi misalkan nih, ini kan merah, kemudian nanti ada doji. Misal ada doji bentuknya entah yang seperti ini. Pokoknya yang penting doji. Doji itu macam-macam, bentuknya plus. Entah plus ekornya di atas, ekor di bawah, atau ada kepala dan ekornya. Nah, itu pokoknya dia termasuk doji kayak gitu ya. Nah, misalkan besok Jumat ada doji, kemudian ada volumenya lebih besar dibandingkan hari ini, gitu ya, atau setidaknya sama. Nah, kemungkinan minggu depan hari Senin itu harganya akan mulai ada perbaikan, akan mulai naik lagi, gitu. Itu candle-candle pembalikan arah. Nah, sedangkan kalau harganya habis naik, kemudian ada doji, nah itu akan cenderung balik turun, gitu ya, kebalikannya. Nah, ini nggak ada yang di sini. Nah, kita fokus di sini aja. Kita coba tentukan target beli sama jualnya. Kita tentukan support dan resistnya, gitu ya. Nah, kalau hari ini titik terendahnya adalah sini. Coba kita geser lagi. Nah, untuk support itu adalah titik terendah yang sering tersentuh, gitu ya. Jadi itu untuk menguji titik terendah lagi. Nah, karena dia sering tersentuh, jadi harga saham itu ibarat seperti bola ya. Kalau kita pantulkan ke bawah, dia akan balik ke atas. Kalau kita udah kena lantai bawah itu berarti support. Kalau mantul ke atas nanti kena atap itu adalah resist. Dan itu biasanya akan balik turun lagi. Nah, cuman kadang harga saham itu sudah menyentuh support yang pertama, dia akan menyentuh support yang selanjutnya. Berarti turun lagi gitu ya. Nah, kalau seperti itu, apa yang bisa menghentikan penurunannya itu tergantung dari sentimennya atau berita-beritanya gitu. Nah, kalau misalkan sekarang dia support ada di situ, selanjutnya supportnya ada di sini, ya kan? Kita terus ke bawah lagi ke sini. Ini ya. Nah, berarti dari sini target beli dari saham El Nusa ini adalah di sini ya, yang pertama ya. Ini kita lihat dulu. Kalau misalkan ini berapa sih? 334 ya jadinya ya. 339. Ini support yang pertama 339. Sebenarnya sudah tertembus hari ini ya.
Oh, kenapa ini? Oke, lagi loading. Jadi gini, kalau support yang pertama tadi kita buat itu adalah 338, misalkan 338 ini besok itu tersentuh lagi 338, harga saham besok itu bergerak sampai di bawah 338, berarti misal 335, berarti supportnya nanti di bawahnya 335 lagi gitu. Nah, kapan akan berhenti penurunannya tergantung dari sentimennya. Misalkan nih sentimen laporan keuangannya belum terlalu cukup. Ini kenapa ya? Oke, ini kok nggak bisa. Coba stop share screen. Ntar dulu ya. Ini. Nah, kalau misalkan support yang sudah kita tentukan tadi di 338, ternyata harga sahamnya masih turun lagi, berarti kita harus mencari support yang selanjutnya, di bawahnya lagi. Tapi kalau misalkan ada berita positif, sehingga itu bisa mendorong pelaku pasar untuk menghentikan aksi jualnya lebih banyak lagi, maka nanti harganya akan bisa cenderung naik. Jadi misalkan nih, tadi kan 338, misalkan besok Jumat itu harganya Elnusa rendahnya di 335, berarti kita harus menentukan support yang selanjutnya di bawah 335, misalkan 330. Nah, kemudian, tapi misalkan besok ini ada berita bagus gitu ya, ada berita bagus sehingga harga sahamnya itu langsung hijau gitu ya, terendahnya itu di 330 gitu, malah justru naik ya, naik dibandingkan yang sekarang. Nah, itu kemungkinan hari selanjutnya, hari Senin akan lanjut naik lagi kalau tidak ada sentimen negatif gitu. Nah, untuk Elnusa ini ya, saya belum share screen. Saya share screen dulu. Nah, untuk Elnusa ini tadi kita sudah tentukan untuk supportnya di sini ya. Untuk pertama di sini 336 ternyata bisa kita 336, bisa 335. Kita taruh di 335 aja karena ini pernah di bawahnya. Oke. Ini kayaknya 33. Nah, 336. Nah, kemudian kalau misalkan 336-nya nanti masih ketembus atau ke bawah lagi, berarti kita supportnya ada di sini, di bawahnya. Bisa di sini, ini yang paling dekat ya. Nah, di 330 nanti support selanjutnya. Tapi kalau misalkan besok mulai hijau, ya Mbak Dinar Latifa, kenapa raise hand? Misalkan nih, besok cenderung naik gitu, besok tuh langsung ada doji. Nah, kalau langsung ada doji, kalian langsung beli aja. Terus nanti target jualnya di mana? Kita tentukan resistnya. Resistnya itu adalah titik tertinggi yang sering tersentuh. Karena ini habis dari sini, berarti kita kemana? Titik tertingginya. Yang pertama di sini nih, yang paling sini dulu. Kemudian yang sering tersentuh di mana lagi? Kita ke sini. Masih tipis ya. Atau kalau misalkan langsung dinaikkan lagi, langsung ke sini. Nah, ini udah. Nah, ternyata untuk target 360 ini sudah termasuk tinggi. Kalau kita lihat ke belakang, sampai beberapa bulan, sampai akhir tahun kemarin bahkan, ini di 360 itu ternyata masih sudah termasuk tinggi ya untuk targetnya, untuk target jualnya. Nanti kalau dinaikkan lagi sampai sini titik tertinggi lainnya. Naik lagi. Nah, berarti sini nih. Nah, udah gini ya, 370 aja. Nggak usah greedy, kita kalau trading transaksi secukupnya. Oke ya, berarti untuk Elsa ini supportnya ada di 336 dan 330. Nah, kalian bisa beli tergantung dari harga saham besok ini. Kalau misalkan besok ini ada doji atau candlenya hijau, silakan langsung beli.
Terus target jualnya di mana? Target jualnya ada di titik resisten yang pertama, yaitu di mana? Di 360 paling tinggi yang pertama gitu. Itu untuk Elsa. Nah, kemudian coba kita lihat ke saham yang berkaitan dengan batu bara. Kalau Elsa ini berkaitan dengan minyak, kita coba ke batu bara. Coba ke Doit, karena ini menyesuaikan dengan modal kalian. Nah, Doit ini menariknya, silakan dilihat dari RTI bisnis ya. Menariknya, Doit ini kinerja hingga 2022 kuartal ketiga ini dibandingkan tahun kemarin itu sudah lebih bagus. Jadi tahun kemarin dia negatif alias rugi. Nah, per kuartal ketiga ini, per kuartal ketiga kemarin, itu kalau dilihat di laporan keuangannya, dia sudah BEP atau tidak negatif ya. Kalau dilihat itu dia sudah, kerugiannya sudah 0, bahkan bisa positif mencatatkan laba. Nah, kalau seperti itu, saham seperti ini nanti akan diburu, tinggal kita menunggu waktunya. Nah, Doit ini kita langsung lihat saja chartnya. Nah, seperti ini ya. Kalau Doit beberapa waktu terakhir, kita coba dari awal tahun, kita bandingkan sama akhir tahun kemarin juga. Akhir tahun kemarin berarti kan di November ya. Nah, Doit ini dia merah besar sekali di sini hari ini dan volumenya juga besar, sorry. Nah, giniin ya. Nah, kalau kita lihat hari ini tuh candle-nya merah, berarti harga sahamnya turun. Dan ini kita harus hati-hati karena dia lompat ya. Jadi lompat ini gap. Ini sempat ada gap tapi akhirnya jadi tidak ada gap kalau kita lihat dari low-nya kemarin. Jadi kemarin closingnya di sini, tapi hari ini pembukaannya langsung di lowernya kemarin. Nah, kalau seperti ini biasanya informasinya cenderung negatif atau jelek ya. Jadi harganya akan masih cenderung turun. Nah, kalau kita lihat ternyata hari ini candle-nya merah lebih besar dari kemarin, berarti penurunannya masih lebih besar dari sebelumnya, ditambah volumenya itu juga lebih besar dari sebelumnya. Berarti kalau seperti ini, penurunan harga sahamnya masih akan berlanjut. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini kita amati saja, kita tunggu nanti harganya di support yang selanjutnya. Kalau kita lihat ke belakang lagi ya. Oh, sorry, gini. Nah, kita tentukan dulu supportnya di mana. Support yang pertama adalah karena ini 350 sudah ya. Jadi kita di sini, titik terendah yang sering tersentuh di sini 334 ada supportnya Doit. Kemudian ini bisa menjadi area beli kalian gitu ya. Menjadi area beli kalian di Doitnya di 334. Nah, kemudian kalau misalkan beli di 334 target jualnya di mana atau resistennya? Kita lihat ke belakang lagi. Kita lihat ke belakang, di sini resistennya berarti nanti bisa ke sini dulu. Yang pertama ini ya, 373, kemudian baru ke atasnya lagi, 386, naik lagi ke sini ya, yang sering tersentuh 396. Dan naik. Kalau misalkan nanti cenderung naik terus. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi Doit ini menarik karena dia itu ada gap. Cuman gap ini tentu menutupnya tidak cepat. Kalau teman-teman kan tradingnya kan 2 minggu ya. Tergantung kalau nanti dari selama 2 minggu itu beritanya bagus, ya nanti bisa langsung tertutup. Tapi kalau misal tidak beritanya, nah di sini ada gapnya ada 2, ya kan di sini. Gap itu melompat ya. Jadi dulu Doit itu pernah closingnya di sini, pernah closing di sini. Tapi langsung ada transaksi lagi tidak di closingnya itu, tapi lompat ke bawah sampai sini. Ini ya, yang dekat sini.
dan harga ini belum tersentuh lagi. Berarti untuk jangka yang lebih panjang, untuk target jualnya yang lebih tinggi daripada yang di sini, misalkan ya ini kan jadi target jual kalian, ini target jual yang selanjutnya adalah yang di sini ya, untuk menutup gap di 468 dan gap yang selanjutnya adalah di 544 gitu. Ini untuk target yang lebih panjang. Tapi kalau untuk transaksi mingguan, silakan diperhatikan supportnya DOIT ada di 334, kemudian resistnya yang terdekat ada di 373 sampai 396 gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ini cenderungnya moving average-nya nanti akan menunjukkan bahwa trennya itu cenderung sideways atau mendatar. Ini saya jam berapa ya isi materi? Zoom-nya selesainya setengah 5, nggak jam 5. Oh, jam 5. Oke, berarti sampai saya jelasinnya satu saham lagi aja ya. Tadi Elsa udah, sekarang DOIT juga udah. Coba kalau DOIT sekedar untuk melihat Bollinger Band-nya, ternyata harganya sudah murah kalau dari sisi Bollinger Band. Jadi kalau pakai indikator Bollinger Band, teman-teman itu udah bisa membeli si DOIT ini karena dia itu sudah melebihi di Bollinger Band yang bawah, artinya sudah murah. Cuman teman-teman harus hati-hati trennya. Kita lihat moving average. Jadi nanti akan ada saham yang harganya cenderung turun, terus Bollinger Band-nya nanti juga akan murah. Nah, kalau seperti itu ya nanti harganya nggak cenderung naik-naik gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata si DOIT ini justru baru memulai tren turun. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari MA 5 hari dan yang MA 20 ini yang di tengah ya. MA 20 dia mirip garisnya dengan Bollinger tengah. Kita kasih warna hitam aja. Oh, sorry, salah pencet ya. Yang di Bollinger tengahnya, oh sorry, ini Bollinger 5 hari ini ya. Kok Bollinger. Lima hari, kemudian ini yang 20 tuh yang tengah ini. Nah, kalau seperti ini nggak terlalu kelihatan lagi ya. Kita pakai warna biru tua. Nah, yang biru tua ini dia adalah 5 hari, kemudian yang di tengah ini agak pink, ini adalah 20. Kalau seperti ini berarti trennya lagi turun. Nah, DOIT berarti kalau dari Bollinger Band memang dia sudah murah sekali ya, dia bahkan sudah menembus Bollinger bawah ini ya. Tetapi kalau dilihat dari trennya, dia justru baru masuk ke area ke tren yang menurun atau downtrend. Nah, kalau kita lihat dari chartnya hari ini dan juga volumenya, kemungkinan penurunan harganya itu masih akan terus berlanjut, masih akan berlanjut. Cuman yang seperti ini tetap bisa kalian pantau karena dari sahamnya kinerja keuangannya dia bagus, kemudian ini masuk di bulan-bulan yang menguntungkan untuk coal atau batu bara, sehingga saham seperti DOIT ini layak untuk dipantau. Nah, dan jangan lupa nanti target belinya di sekitar 334 ya, 334, 330, kemudian target jualnya ada di 37 sekian, 38 sekian. Nah, ini untuk DOIT. Satu lagi kita coba ke saham BWPT. Ini adalah, kita pilihnya yang Jakarta ya. Nah, BWPT itu bergerak di bidang persawitan ya, berarti dia perkebunan. Ini kita pilih yang 1 hari. Nah, saham-saham yang harganya 500 ke bawah itu memang saham-saham
yang biasanya ada di kelompok second sama third liner, jadi banyak saham gorengan dan seterusnya. Jadi teman-teman ketika memilih saham-saham yang harganya di bawah 500, teman-teman tetap harus memperhatikan kinerja keuangannya ya, labanya, modalnya, kayak gitu ya. Jangan sampai pilih modal yang minus gitu ya, meskipun sahamnya lagi aktif ditransaksikan. Seperti itu. Nah, untuk BWPT ini dia yang menarik adalah dia itu cenderung membentuk double bottom. Double bottom itu bawah, jadi gini. Double bottom itu kebalikannya dari ini ya. Kalau misalkan harga sahamnya itu membentuk gundukan di atas, misal gini ya. Kalau sebaliknya, yang double bottom itu membentuk seperti ini, dan biasanya kalau misalkan habis membentuk double bottom itu harganya akan cenderung naik. Nah, cuman dari sini kita perlu berhati-hati. Kalau dari segi harga untuk BWPT ini dia masih cenderung ke mahal ya, ke mahal. Tetapi karena kan dia di tengah ke atas ya, tetapi kalau dilihat dari trennya, dia justru baru memulai tren yang baru. Ini kan dari turun, kemudian ini mulai menjadi tren naik. Nah, kalau seperti ini, tetap beli sahamnya nggak apa-apa, asalkan trennya dia masih terjaga di tren yang naik atau uptrend. Karena dia juga baru membentuk tren baru setelah terbentuknya double bottom ini ya. Nah, kalau seperti ini target belinya kita supportnya ada di sini. Ini lebih mudah ya. Supportnya di sini di 68. Kemudian kita ke support yang selanjutnya, kalau itu sudah tembus, nanti ke support yang selanjutnya 68 ke 67, dan yang paling bawah adalah di 65 untuk supportnya. Nah, kemudian kalau naik, nah ini kan harga hari ini kan terakhir di sini, kemudian volumenya juga hijau. Ini masih wait and see sebenarnya target kita. Untuk target jualnya di mana? Di sini. Nih ya, 71. Kemudian kalau misalkan naik lagi kita geser. Kalau naik lagi paling optimis di sini di 74. Sudah. Nah, ini berarti range transaksinya untuk target belinya di 68, target jualnya paling tinggi di 74. Itu untuk BWPT. Ini jam berapa? Oh, 3 menit lagi. Nah, itu tadi untuk analisis teknikal hari ini, dan juga bisa menjadi rekomendasi saham. Nah, nanti bisa silakan melihat harga saham-saham yang ada di sektor batubara, gitu ya. Kemudian yang harga-harganya yang masih masuk di kalian, coba selain batubara ada BMTR. BMTR ini juga masuk ke area harga beli kalian. BMTR nanti bisa dianalisis, PNBS juga bisa. PNBS tapi ini baru downtrend. Downtrend, kemudian BMTR tadi udah ya. Kalau S hardware kayaknya nggak masuk ya. S hardware itu S hardware. Oh, sorry. S hardware-nya pilih yang Indonesia. Jakarta nih ya, S hardware. S hardware tidak masuk kecuali kalau yang modalnya di atas 50, ini menarik sekali. Bisa dianalisis, ini setelah 4 hari turun dan ini membentuk hammer ya, hammer. Jadi ini kemungkinan besok lanjut naik. Nah, jadi kalau yang menariknya di S hardware ini, harganya setelah turun 3 hari, hari ini turun lagi, tetapi dia membentuk
kebalikannya Morning Star ya. Sorry. Yang ini hammer, bentuknya hammer, jadi dia tidak ada kakinya. Nah, kalau seperti ini bisa menjadi candle untuk membalikan arah. Jadi biasanya kalau seperti ini, misalkan besok bisa hijau atau besok bisa doji, itu maka ini bagus untuk dibeli. Dan ini kalau dilihat kan ini habis naik, turun, nah ini membentuk mau naik lagi. Kalau dilihat dari sini, turun 3-4 hari ini, tapi dari sisi volumenya dia semakin kecil untuk penurunannya. Jadi semakin bagus. Artinya tekanan untuk jualnya semakin menurun. Nah, ini S-hardware juga bisa juga untuk di analisis ya, untuk dibeli. Silakan bisa target belinya dulu. Target belinya bisa di closing hari ini aja langsung di 5555. Kalau misalkan support yang selanjutnya misalkan turun lagi, ya ada di sini ya. Sini aja. Sini, kemudian untuk target jualnya paling optimis di sini dulu. Kemudian di sini. Dan selanjutnya di sini. Nah, kalau misalkan bisa break 609 ini kemungkinan yang nanti akan kembali ke tren naik. Karena kan trennya kan ada tren yang kecil, ada yang tren besar ya. Yang ini ya. Kalau misalkan dia bisa break 610 ke atas, berarti nanti bisa lanjut ke uptrend, ke mayor ya, ke tren yang mayor, sehingga nanti bisa lanjut naik lagi. Oke, saya rasa analisis teknikalnya sudah cukup pusing ya, tapi setidaknya teman-teman sudah dengar-dengar saham yang nanti bisa dijadikan pilihan untuk trading. Mungkin ada yang mau menganalisis yang lain nanti juga bisa. Oke. Maaf, aku kepencet. Oke. Kayaknya langsung ke tanya jawab aja. Waktunya masih 30 menit. Enggak apa-apa. Tanya jawab aja. Tanya jawabnya kalau bisa malah langsung tanya saham apa, terus kita analisis bareng-bareng aja. Kalau bisa gitu aja biar lebih aplikatif, nanti setelah kelas ini kalian sudah ada gambaran. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja on mic agar lebih interaktif. Ayo silakan teman-teman, jika bertanya ada nilai tambahan. Sudah ada penanya satu, Irna Mahirta, bisa langsung on mic aja ya. Cara baca MACD. Nah, indikator itu sebenarnya nih, bentar ya, MACD. Sebenarnya MACD ini juga bisa untuk melihat jenuh beli dan jenuh jual. Kalau tadi saya kan jenuh beli dan jenuh jualnya kan pakai slow stochastic. Nah, kalau misalkan pakai MACD juga bisa. Dan karena yang seperti ini kan preferensi setiap orang ya beda-beda. Karena indikator itu kan sebenarnya alat analisis. Kalau misalkan ibarat jurus, jadi misalkan pasar modal itu diibaratkan sebagai hutan belantara atau medan perang, maka tools atau alat analisis yang kita gunakan itu adalah jurus yang kita gunakan untuk memenangkan peperangan. Jadi, untuk memenangkan peperangan itu, cara terbaiknya kan bukan menguasai semua jurus gitu ya, tetapi kita menguasai satu atau
sedikit jurus, 1, 2, 3 jurus aja, tetapi kita sangat menguasainya gitu. Nah, di analisis teknikal juga gitu, dan jurus itu adalah indikator tadi. Nah, kalau saya pribadi, saya seringnya pakai indikator yang saya ajarkan tadi untuk melihat jenuh beli dan jenuh jual, saya pakai slow stochastic. Nah, kalau misalkan Mbak atau Mas ada yang pakai MACD juga bisa gitu ya. Tapi nanti interpretasinya juga tidak jauh berbeda. Nah, kalau misalkan MACD itu dia terbagi menjadi 2 bagian ya. Ada bagian ini saya besarkan. Di sini terbagi menjadi bagian atas dan bawah. Kalau garis garis yang merah dan biru itu dia ada di bagian atas, berarti tren harga sahamnya itu akan cenderung naik jangka waktu panjang kayak itu. Tapi kalau misalkan harga sahamnya itu garisnya cenderung ada di bawah, ya, berarti harga sahamnya itu akan cenderung ke downtrend gitu ya. Nah, kalau kita lihat, jadi di sini tuh yang di atas ini dia positif, yang di bawah itu MACD-nya nilainya negatif. Ini kan kelihatan nih. Kalau bawah kan minus, ya kan? Ya kan ini minus nih, minus 0, minus 4, 7, dan seterusnya. Kalau atas tuh plus ya kan, nggak ada minusnya jadi plus. Itu tadi. Nah, interpretasinya sama kalau misalkan dia itu garisnya itu cenderung ke atas, ini yang biru di atas, nanti yang merah di bawahnya, dan cenderung ke atas gini, berarti harga sahamnya akan cenderung naik. Nah, kita belinya itu bukan ketika sudah naik, tetapi ketika ada golden cross. Jadi perpotongan ketika akan naik itu namanya adalah golden cross. Ini ya, ini golden cross. Nih, golden cross nih. Nah, terus ada lagi, ini juga ada golden cross. Jadi kalau sudah ada golden cross gini, yang biru memotong merah untuk memotong naik, yaitu itu namanya golden cross. Nah, itu kita waktunya untuk beli. Itu sudah terverifikasi untuk beli. Nah, kebalikannya, kalau misalkan dari atas terus ke bawah, itu namanya dead cross. Ini ya. Ini ya, ini dead cross. Nah, berarti kalau kita waktunya jual itu jangan menunggu sampai terjadinya dead cross ini. Kalau bisa justru sebelumnya. Karena ketika sudah terjadi dead cross itu harga sahamnya sudah turun. Nah, MACD tadi cara bacanya kalau misalkan seperti akses hardware ini ya, berarti di sini yang warna biru ini kan dia memotong ke atas ya, berarti di sini golden cross, harusnya ini waktunya beli kemarin. Nah, ini harga sahamnya dia akan cenderung naik. Pasti kalau kita tarik pasti dia naik pas kemarin. Ya kan, ini golden cross-nya kemarin. Ini golden cross-nya kemarin sudah terbentuk, kalau kita tarik garis ke atas, habis itu harganya cenderung naik. Ini memang sempat stagnan di sini turun ya, tapi ini langsung naik ya kan. Pas harganya naik, dia juga ikut naik kan, naik. Cuman di sini dia nggak kuat. Di sini kalau nyentuh sini dia merah, nyentuh sini dia merah lagi, sini turun lagi. Nah, ini turun. Berarti kalau seperti ini dia di pasaran itu tidak ada sentimen positif yang menggerakkan pasar untuk transaksi lebih tinggi lagi. Ini ya. Harganya tuh di situ-situ aja, itu berarti sebenarnya tuh pasar tuh juga jenuh. Nggak ada sentimen bagus untuk mendorong si pelaku pasar tuh untuk transaksi lebih besar, maka lebih tinggi lagi harganya. Makanya harganya di situ-situ aja akhirnya turun. Nah, ketika dia mulai turun-turun, akhirnya MACD-nya ini kan dia sudah mulai akan berpotongan ke bawah lagi atau membentuk dead cross. Nah, bedanya dengan slow stochastic tadi, MACD ini dia responnya lebih lamban. Nah, stochastic ya. Nah, kalau di slow stochastic dia sudah
turun ke sini gitu kan. Tapi kalau untuk MACD dia masih di sini. Padahal ini udah turun 4 hari. Kalau di MACD dia lebih reaktif, ya kan? Seperti itu. Nah, balik lagi ke MACD tadi, karena ini masih di bawah, ini kan ya, sorry, ini kan masih di bawah garis merah ini nih ya. Berarti kan harga sahamnya cenderung turun atau downtrend. Makanya ketika dia tidak bisa survive di atas yang garis ini, harga sahamnya akan cenderung turun. Kalaupun ada kenaikan nanti tetap jangka panjangnya dia akan downtrend. Gitu. Nah, kita balik seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini dia seperti ini. Sorry. Ya kan? Kalau kita bandingkan harga sahamnya itu dia turun, ternyata MACD-nya dia juga ikut turun. Turun cenderung ke merah-merah, ke negatif, sorry ya, ke negatif. Di apa namanya slow stochastic juga cenderung turun kayak gini. Nah, itu menandakan bahwa indikator itu satu dengan yang lainnya pada dasarnya kesimpulannya itu akan sama ya. Akan sama-sama mengatakan bahwa si saham ini tuh downtrend, si saham ini tuh jenuh beli dan jenuh jual, si saham ini tuh belum waktunya beli atau belum waktunya jual. Cuman perbedaannya itu sedikit ya, sedikit karena memang formulasinya kan beda-beda. Nah, kalau yang MACD ini 1226 ini bisa diganti-ganti. Nah, penggantiannya ini formatnya ya, formulasinya ini harus ada acuannya. Kalau saya jarang pakai MACD, makanya saya tidak bisa menentukan acuannya ini berapa gitu. Nanti silakan bisa lihat di YouTube, mungkin analis-analis yang sering pakai MACD dia biasanya pakai berapa dengan tujuan trading atau transaksi harian dan mingguan. Karena kalau misalkan kita tradingnya nanti harian, ada yang intraday, ada yang mingguan, ada yang bulanan, nanti akan beda. Formulasinya nanti bisa beda gitu. Itu kira-kira bagaimana Mbak? Apakah sudah menjawab Mbak Irna Mahirta gitu? Nah, oh ya, tambahan. Kenapa indikator itu sebenarnya kesimpulannya hampir sama? Karena indikator itu terbentuk karena harga saham itu sendiri gitu ya. Jadi indikator itu tidak mungkin mendahului terbentuknya harga saham karena indikator tadi juga terbentuk dari harga saham ya. Jadi harga hari ini ada pergerakan garis segini karena harga sahamnya dulu yang bergerak. Harga sahamnya ini sudah closing, makanya indikatornya sudah bisa terbaca secara sempurna gitu. Kalau misalkan besok dia hijau, nanti kemungkinan ini akan naik, ini nanti juga bisa naik gitu ya garisnya. Terus nanti otomatis yang moving average juga akan naik gitu. Itu Mbak Irna sangat menjawab oke. Jadi untuk analisis ini Mbak Irna nggak perlu indikator banyak-banyak, pakai aja 1 atau 2, pakai 2 nggak apa-apa. Yang penting Mbak Erna sangat memahaminya, indikator itu cara banyak gimana dan seterusnya. Gitu ya. Kalau MACD memang saya jarang pakai, saya seringnya pakainya slow stochastic. Ini ada pertanyaan tentang saham ENRG. Nah, sebenarnya ini ya saya balikkan lagi, mau saham apapun yang kalian tradingkan, jangan lupa lihat kinerja keuangannya. Karena begini, saham kalau kita pakai analisis teknikal, kita akan sangat terpengaruh oleh chartnya ini ya. Padahal chart itu bisa aja chartnya bagus, padahal kinerjanya tidak bagus. Saham kalau banyak yang mentransaksikan di pasar, sedang menjadi primadona di pasar, harganya akan cenderung naik, banyak yang mentransaksikan, volume transaksinya juga banyak. Tetapi ketika masyarakat itu atau warga itu tidak lagi menyukai saham itu, sahamnya otomatis akan mulai ditinggalkan. Nah, terus akan naik lagi kapan? Akan naik lagi ya kalau menjadi primadona lagi gitu ya. Nah, salah satu pendorong saham itu menjadi primadona lagi adalah kinerja fundamentalnya tadi gitu ya. Nah, kalau ENRG itu sebenarnya ini kita lihat segini dulu. EN dia dari segi fundamental dia kurang bagus.
bisa dibaca-baca ya, saham energi, saham bumi gitu ya. Dia saham-saham batu bara, tapi dari segi fundamental dia kurang bagus sebenarnya. Tetapi kalau dari analisis teknikalnya mungkin menarik ya. Kalau kita lihat ternyata di sini, ternyata dari sini analisis teknikalnya trennya naik, ya kan? Kemudian ini MACD-nya juga positif, berarti dalam jangka waktu panjang masih uptrend, cuman kita harus hati-hati karena ini kenaikannya sudah tinggi. Jadi kalau kita tadi menentukan support sama resist itu juga bisa kita terapkan di indikator seperti itu. Misalkan di sini ya, kan sekarang dia ada di sini nih, ini ya, di sini ya. Kita pakai buletan, kita kasih buletan. Sorry. Aduh. Kita kasih buletan di sini. Nah, di sini ya buletannya. Buletannya di sini. Ini dibandingkan yang lain itu kan sudah sangat terlalu jauh. Berarti kalau yang seperti ini kita harus hati-hati karena sudah tidak wajar lagi. Nah, kalau kita lihat chart selama seminggu, ternyata harga sahamnya kan nggak kemana-mana ya. Ini kan 5 hari, 6 hari nih. Berarti sudah 1 minggu. Ini kan nggak kemana-mana. Berarti sebenarnya warga pasar modal ya, investor tuh lagi wait and see juga, menunggu adanya sentimen lainnya. Di sini harganya kan nggak kemana-mana. Ini sebenarnya sideways. Ketika pasar itu harganya nggak kemana-mana, sebenarnya investor tuh sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu ada informasi yang akan mendorong mereka untuk lanjut transaksi yang lebih tinggi lagi, atau justru menjual gitu ya. Menjual lebih banyak, melepas sehingga harganya akan turun. Nah, kalau kita lihat dari chart di sini, selama 1 minggu ini, harganya sebenarnya nggak kemana-mana, di situ-situ aja ya kan, di sini range-nya kan di sini sama sini, di 37, 376 hingga di sini. Nggak kemana-mana. Kalau kita lihat Bollinger-nya dia juga sudah mahal, kalau kita lihat slow stochastic-nya dia juga sudah di atas 80 ya kan nih, di atas 80, 82, meskipun pernah sempat di 94, tapi kita harus menunggu sentimen yang lebih kuat, informasi yang lebih menarik lagi. Yang di sini dia juga sudah, meskipun dia positif, dia sudah di atas yang lain nih ya, sudah nih. Maksud ya, dia jarang sekali sampai di sini, tapi dia sudah di atas ini. Berarti kalau seperti ini sebenarnya harga saham ini sudah naik terlalu tinggi. Naik terlalu tinggi, dan dari sisi volume itu segini-segini aja gitu ya. Coba volumenya gede-gede kayak gini. Itu nanti bisa lanjut hijau. Nah, kalau yang seperti ini, misalkan mau beli lagi, target jualnya berapa? Target jualnya di sini nih, yang sampai jauh ini, yang ke belakang nih ya. Ini ya. Target jualnya tuh di atasnya ini. Ini berapa ini? Karena ini terlalu banyak, kita bisa pakai chart yang bulanan. Tapi ketika ini bulanan, otomatis targetnya nanti juga nggak cepat. Nah, kalau bulanan di sini, oke, ini perlu hati-hati juga karena habis menutup gap yang bulanan di sini ya. Kan sempat dulu tuh dia lama nggak ditransaksikan juga. Target pertama di 4. Oh, ini udah terpenuhi 390-an. Kalau kita naik lagi berarti di sini 450. Targetnya di 450, tapi itu masih target bulanan ya, karena kalau untuk target harian tadi 450 itu untuk target sebulan, mungkin ya sebulan 2 bulan, kita kurang tahu, kita tergantung dari pasar, karena kita tidak bisa memprediksi kapan harganya akan tercapai di situ. Kalau menentukan ada potensi ke situ, ada di 450, tapi kapannya itu yang kita tidak bisa menjawabnya.
kapannya itu akan segera tercapai kalau ada berita-berita positif yang bisa mendorong investor untuk terus bertransaksi di saham itu. Dan dengan di harga yang lebih tinggi lagi. Kira-kira bagaimana Mbak siapa tadi? Mbak Serina, Mbak Serina Panca. Serina Panca, gimana? Apakah sudah menjawab? Nah, untuk targetnya tadi di 350 ya, untuk target jualnya. Sorry, 350, 450. Tapi untuk supportnya yang pertama ada di, coba lihat ke sini. Supportnya yang pertama kita lihat titik lagi sini lagi. Oke, enggak ada, kita ke sini. Supportnya nanti bisa di sini atau di sini, tapi kita paling bawah dulu sini ya. 336. 336 itu kalau sampai tersentuh, otomatis ini akan berubah lagi trennya, jadi downtrend. Karena kan di sini kelihatan nih, ini kan naik ya kan, trennya kan dia sahamnya naik, kemudian harganya nggak kemana-mana atau sideways. Pas harganya nggak kemana-mana, ternyata yang MA5 itu kan, dia kan bentuk garisnya kan langsung datar. Nah, kalau misalkan nanti harganya turun ke 336, otomatis dia akan membentuk tren yang baru yang mulai downtrend. Gitu. Jadi tergantung dari pasarnya bisa nggak kuat menahan sampai di sini. Karena kan dari kemarin harga sahamnya itu kan ditahan di sini-sini terus ya nggak sih? Nih, kan di area ini kan area 37. 376 ya, 376. Nah, ini support yang pertama. Kalau sampai ini kepotong ke bawah, apalagi sampai ke 336, nah kemungkinan dia akan justru jadi downtrend yang lama karena di sini sudah terlalu tinggi kenaikannya. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya lagi, masih ada sisa 1 kuota bagi penanya. Oke, satu lagi pertanyaan. Silakan nih menutup jam 5. Sebentar lagi akan jam 5. Ayo silahkan bagi yang ingin bertanya. Oke, kayaknya tidak Sudah ada yang ada. bertanya lagi, pusing mungkin ya. Sudah ada, Bu. Oh ini, Iya. saham selalu downtrend masih bisa dipertahankan. Nah itu tadi, saham kalau sudah downtrend, terus kita harus melihat kenapa sahamnya itu downtrend. Nah kenapanya itu kita lihat dari mana? Kita lihat dari kinerja keuangannya tadi gitu ya. Kita perlu cek kalau saham itu turun terus tuh kenapa sih? Kalau turun terus itu kan berarti investor itu kan lebih suka untuk menjual. Nah, kalau misalkan sahamnya itu cenderung dijual berarti di situ pasti ada informasi negatif, terutama terkait fundamentalnya. Jadi harus dicek lagi fundamentalnya. Kalau perusahaannya itu masih menguntungkan dan masih prospek ke depannya, maka masih bisa dipertahankan. Caranya gimana? Caranya kamu bisa membeli lagi di bawah
di harga yang lebih murah sehingga harga rata-ratamu itu turun, atau kamu cut loss di situ saja dan move on ke yang lain gitu. Gitu ya, Mbak Reni. Kemudian bagaimana tanda-tanda saham itu patah? Nah, ini yang patah tidak hanya manusia ya, tidak hanya patah hati, saham juga bisa patah. Seperti yang tadi tren tadi kan patah ya. Tadi sama apa sih? Yang Elsa ya. Sorry. Elsa. Tadi ya, patah itu berarti di situ ada support yang sangat kuat dan nah ini patah nih. Dia patah apanya? Patah trennya. Jadi kalau misalkan Andi kan di sini tadi titik support kuatnya kita di sini ya. Kalau misalkan dia tidak bisa bertahan di 337, harganya turun, nah itu kemungkinan akan lanjut turun sampai mana? Sampai sini mungkin ya, di 310 atau di 300 ini kayak gitu. Gitu. Jadi patah itu bisa patah dari uptrend menjadi downtrend atau dari downtrend menjadi uptrend. Nah, kalau yang seperti ini sudah uptrend yang di sini dia sudah patah, apalagi kalau nanti tidak bisa mempertahankan yang di support yang di sini. Gitu. Kalau downtrendnya yang patah yang gimana? Nah, ini ya. Kan downtrend nih, downtrend gitu kan, turun, kemudian di sini kan jadi supportnya. Jadi 3 hari di sini dicoba, terus pas habis merah dia langsung ada saham langsung ada candle yang hijau gede, candle hijau gede ya kan, terus dilanjut hijau. Nah akhirnya kan nggak lagi downtrend ini, dia langsung melakukan pembalikan arah. Nah ini udah patah tapi dari downtrend menjadi uptrend gitu. Itu Mbak IM nih, Irna Mahir Takwa ini sepertinya calon analis teknikal kondang dari PPS. Oke, ada lagi? Kayaknya nggak udah ya. Kita mau nonton Mata Najwa, jadi kita harus segera selesai saja karena nanti jalanan akan macet. Mungkin ada feedback dari Mbak Reni. Baik Bu, terima kasih. Oke, Irna Mahir tak jangan lupa Mbak Irna sepertinya tertarik ke analisis teknikal, nanti ikut aja kelas-kelas edukasinya dari KSPM ya, di GIS biasanya. Nanti ada teman-teman dari teman-teman yang ada di KSPM maupun ada di GIS, yang teman magang maupun yang pengurus KSPM itu nanti biasanya mereka ada sharing-sharing gitu ya. Main-main aja kalau pas lagi ada edukasi, nanti bisa meningkatkan kemampuan analisisnya kayak gitu deh. Oke, makasih banyak nih Mbak Irna, Mbak Reni, siapa lagi sih yang nanya nih? Mbak Cerina gitu ya. Makasih banyak sudah aktif di pertemuan hari ini. Jangan lupa minggu depan kalian sudah mulai transaksi praktek trading. Gunakan ilmu yang sudah diperoleh selama 3 minggu pertemuan ini untuk memilih saham. Pilih saham itu tidak perlu banyak. Yang penting kita itu tidak membeli kucing dalam karung. Jadi kita beli saham yang kita kenali, kita pahami. Caranya kita kenalan gimana? Caranya itu dengan analisis fundamental dan teknikal tadi. Terus cara kenalannya lagi gimana? Dengan cara membaca-baca berita yang ada di internet. Kalau misalkan belum confidence gimana? Ya udah tonton aja YouTube ya. Sekarang tuh banyak banget orang-orang yang sharing knowledge di YouTube tentang analisis dan rekomendasi saham. Jadi teman-teman tetap bisa dapat insight meskipun materi tentang analisis fundamental maupun teknikalnya sudah selesai. Seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk Mbak Aslep dan Mas Aslep ya yang bertugas, dan juga Mas-Mbak semua, mahasiswa PPS maupun yang MBS dan AKS yang bergabung di praktikum hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya mohon maaf sekali jika selama saya mengampu kelas praktikum ada yang kurang berkenan, ada yang salah kata, mungkin saya salah dalam menegur, mungkin saya salah dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Sekian,
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak kepada warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuni Astuti yang telah Waalaikumsalam memberikan warahmatullahi materi pada sore hari ini. Materi yang sangat luar biasa. Bagi peserta, jangan lupa silakan melakukan absensi di link yang nanti akan dikirim di chat Zoom. Selanjutnya, menginjak acara yang terakhir adalah penutupan. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara di pertemuan praktikum ke-8 pada sore hari ini yang berisi materi tentang analisis teknikal, yaitu membaca chart, support, dan resisten, serta trendline. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yuni Astuti yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada sore hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selfie. Yang urung selfie.